Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Merhabalar. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau nge-share ke kalian tentang pertanyaan. Ini tuh pertanyaan udah banyak banget yang nanya. Cuma aku tuh kayak bingung gitu loh, jelasnya gimana. Akhirnya sekarang aku udah menemukan konsep penjelasannya yang seperti apa. Semoga ini berkenan di hati kalian dan kalian suka nontonnya ya. Jadi aku mau ngasih ke kalian informasi tentang budaya di Turki yang mungkin buat kita tuh agak beda sama budaya orang Indonesia. Dari jam tidur, makanan. Aku mulai dari ini dulu aja, kayak jam tidur orang Turki. Menurut riset yang udah aku lakukan, aku tanyain ke teman-teman Turki, mereka tidur jam 1 malam. Jadi normalnya emang segitu. Mungkin di Indonesia juga segitu, cuma ini tuh kayak rata-rata orang. Bahkan jam 10 malam mereka masih ngeteh gitu kan, kebiasaan orang Turki itu salah satunya ngeteh. Nanti mereka bangun, jam bangunnya mereka kalau menurut pandangan aku gak pasti kalau jam bangun itu, tapi lebih ke ini, menggantungkan kepada musim. Semakin musimnya semakin panas, itu paginya tuh semakin cepet. Tapi kalau semakin musimnya semakin dingin, malamnya makin lama. Jadi ya, kegiatan mereka tergantung musim. Misalnya musim panas, maka minimarket akan buka lebih pagi. Tapi kalau musim dingin, minimarket akan ya mungkin mundur kali ya berapa jam, mungkin 1 jam atau gimana. Lanjut ke makanan, orang Turki itu nggak suka makanan umami. Jadi mereka lebih memilih kayak kalau asin ya asin aja, kalau manis ya manis aja, nggak usah asin sama manis dijadiin satu. Itu mereka nggak suka. Nah, mereka nyebut, kalau kita nyebutnya gurih ya, kalau mereka nyebutnya umami. Terus ada lagi, mereka suka banget ngecai. Kalau di Turki ini ngecai, bahasa Turkinya teh adalah cai. Dan kalau kita orang Indonesia menyebutnya ngecai. Mereka suka banget ngecai, dan di kafe-kafe pun mereka menyediakan cai. Ya aku juga nggak tahu sih kalau di kafe Indonesia kayak gimana. Cuma kalau di sini makan kafe yang mungkin agak bagus, bukan agak bagus-bagus, itu ada cai, ada teh. Kebiasaan mereka, bahkan mereka lebih suka ngecai, ngeteh daripada minum air putih. Dosen aku bilang, waktu aku masih belajar bahasa Turki, dia cerita kalau sehari mungkin dia bisa habis 30 gelas teh. Kayak, dan itu rata-rata. Mungkin di Indonesia juga ada yang orang kayak gitu ya. Cuma nggak se ini di Turki gitu loh. Kayak ini orang Turki bener-bener semuanya rata-rata ngecai semua. Bahkan kalau misalnya aku kan aku nggak terlalu suka teh, apalagi teh Turki, karena rasanya tuh kayak puyer gitu loh guys. Ada puyer pahit, lebih ke pahit. Jadi kalau misalnya aku minum teh Turki, terpaksanya itu aku bakal nambahin gula tuh yang banyak banget, karena biar pahitnya itu nggak kerasa. Pernah aku main ke salah satu teman aku yang nikah sama orang Turki. Di sana aku nggak mau ngeteh, terus ditanya kenapa kok bisa sih kamu nggak ngeteh dan lain sebagainya, karena nggak suka aja gitu. Gimana? Dan orang Turki satu hal yang aneh, kalau misalnya ada orang yang menurut dari pandangan aku ya, orang Turki melihat orang itu kayak aneh kalau misalnya dia tuh nggak suka chai gitu loh, nggak suka teh. Minuman yang mereka suka selain teh adalah cola. Jadi mereka suka banget sama cola. Bisa mereka tuh nggak minum air putih nggak apa-apa, yang penting minum cola atau minum chai, udahlah gitu. Ini agak terlalu berlebihan ya kedengerannya, tapi realitanya seperti itu. Kayak cola, mereka bisa cola, bener-bener cola. Mereka kalau beli ke minimarket, mereka lebih milih untuk beli cola, lagi-lagi Coca-Cola. Makanan Indonesia yang paling mereka nggak suka, baik aroma ataupun rasanya, ini pengalaman menurut teman-teman aku yang udah nikah sama orang Turki ya. Mereka cerita kalau suami mereka itu nggak suka sama terasi. Jadi anti banget sama terasi. Mereka suka sambal, oke, pedas, ada yang suka, ada yang enggak juga, tapi kebanyakan nggak suka. Tapi kalau sambal udah dikasih sama terasi, udah mereka anti banget. Karena masih berhubungan sama makanan, cuma ini lebih ke apa ya, bahan makanannya. Mereka itu membuang ceker dan kepala ayam. Sayang banget besti, karena kalau kita pakai ceker dan kepala ayam itu enak banget buat seblak. Dan di sini nggak ada yang jualan. Mungkin kita bisa nemu, tapi itu biasanya ya nemunya itu di bukan restoran, toko Cina gitu-gitu lah, yang pokoknya punya orang Asia. Tapi kalau orang Turki sendiri, mereka tidak mengonsumsi itu. Aku pernah sama temen aku
kita nyari, kita jalan menyusuri kota. Kita mencari ada nggak sih ceker, pokoknya harus sampai nemu. Kita setiap tanya, ada ceker nggak pak? Gitu. Mereka selalu jawab, hah? Ceker? Kaki ayam? Buat apa gitu? Kalian makan itu? Emang di Indonesia nggak haram dan lain sebagainya. Nah, mereka juga ada yang mengharamkan, ada juga yang jijik. Itu agak lucu sih, tapi ya di Sulawesi atau gimana di Indonesia juga nggak semuanya makan kepala ayam atau ceker. Dan yang seperti yang kita tahu, orang luar negeri biasanya emang suka kayak ya udah makanan untuk sarapan tuh yang kayak gini, untuk makan malam kayak gini, untuk makan siang kayak gini, makan apa kayak gini, makan itu kayak gini. Jadi bisa-bisa. Kalau kita kan nasi selalu, terus lauknya juga ya kalau aku sih sembarang ya, yang penting ternutrisi gitu dan kenyang gitu. Kalau orang Turki beda guys, ada jamnya kayak makan ayam tuh buat makan apa dan lain sebagainya. Faktanya orang Turki itu jarang mandi. Jadi mereka bisa mandi seminggu tuh sekali atau seminggu 2 kali. Itu hal yang wajar untuk mereka. Alasan mereka, aku pernah dijelasin sama dosen aku waktu aku masih belajar di Tomer juga nih. Dia menjelaskan bahwasannya mereka mandi jarang itu karena menghemat air. Biaya bayar air di sini tuh agak mahal menurut mereka. Menurut aku juga. Aku sih nggak tahu ya kalau di Indonesia nggak pernah bayar air kan. Kita banyak air kan di Indonesia. Nah di sini tuh mahal. Jadi mereka menghemat. Juga di sini ya sering-sering dingin kan, jadi ya nggak terlalu ini banget. Cuman kalau misalnya musim panas dan mereka tetap melakukan itu, mandinya jarang gitu tetap. Tapi itu gimana ya, satu hal yang cukup kita pahami dan kita mengerti gak sih, karena itu culture mereka. Mereka juga bisa jadi karena kan di sini dingin ya, terus kalau kita sering mandi itu nanti kulitnya kita jadi kering. Nah dari situ mungkin mereka meminimalisir mandinya mereka gitu. Tapi kalau misalnya kita orang Asia sih mau nyaman dengan mandi setiap hari ya it's okay. Karena juga aku dan teman-teman di sini juga udah mulai terpengaruh dengan mandi yang jarang itu, karena kita ya gitu loh. Tapi yang penting tetap pakai deodoran. Mungkin itu aja sih buat kalian yang suka bertanya-tanya perbedaan budayanya apa. Semoga ini menjawab sebagian ya, karena masih banyak lagi budaya-budaya yang mungkin belum aku jelaskan di sini, kayak Idul Fitri gimana, Idul Adha gimana dan lain sebagainya. Nanti mungkin di next video atau di video yang lain, karena biar nggak kepanjangan. Nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar aja kali ya kalau ada pertanyaan lain. Pokoknya itulah Idul Fitri, Idul Adha di sini nggak seramai kayak di Indonesia kalau kita membahas tentang Idul Adha dan Idul Fitri. Singkatnya seperti itu. Oke, thanks for watching. Makasih juga buat teman-teman yang udah subscribe. Aku hampir 1000 guys, aku seru banget. Tapi ya udahlah, ini dengan keberbagai vakuman aku di dunia YouTube ini. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi, kontennya lebih berkreasi lagi, nggak ngebosenin dan selalu membuat inovasi baru di channel YouTube aku. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.